Untuk yang pernah ke Rusia, Uni Soviet, atau familiar dengan Rusia Uni Soviet, pasti familiar dengan yang namanya boneka kayu Matryoshka ya. Jadi boneka Matryoshka itu yang boneka kayu yang bersusun ya, di dalamnya ada yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil ya. Biasanya motifnya atau temanya tuh kalau nggak scenery ya, pemandangan, tourism objek ya. Tapi saya ketemu satu Matryoshka yang menarik, interesting ya. Ini temanya tema political leader Uni Soviet, Rusia ya. Jadi yang paling besar yang di luar ini Lenin ya. Kita familiar dengan Lenin ini. Lenin adalah bapak pendiri Uni Soviet yang pada tahun 1917 memimpin revolusi dan mendirikan negara sosialis pertama di dunia, yaitu Uni Soviet. Lenin meninggalkan legacy berupa Leninisme. Leninisme itu sebetulnya adalah Marxisme gaya Rusia ya, yang dengan memperhitungkan dengan memasukkan unsur-unsur ortodoks Rusia ke dalam paham Leninisme. Itu ideologi negara Rusia yang ideologi negara Uni Soviet yang bertahan sampai dengan Uni Soviet menjadi Rusia sekarang. Di dalamnya Lenin ada ini juga figur yang sangat dikenal, Stalin. Stalin meninggalkan legacy berupa Stalinisme. Stalinisme ini sebenarnya adalah totalisme ya, totalisme penguasaan absolut negara terhadap kehidupan aspek-aspek privat dan aspek-aspek publik negara Uni Soviet. Jadi Stalin dikenal dengan tangan besinya pada saat memerintah Uni Soviet dan menguasai, boleh dibilang, seluruh aspek politis, sosial, ekonomi negara melalui jaringannya dia, jaringan badan usaha negara, jaringan patron-patron politik ya, jaringan politik ya. Stalin juga adalah pemimpin Soviet yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua ya, jadi bersama Amerika dan Inggris adalah core dari pasukan sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua melawan Jerman, Italia, dan Jepang. Di dalam Stalin ada Leonid Brezhnev. Leonid Brezhnev ini punya masa kepemimpinan cukup lama ya, hampir 20 tahun. Tapi periode ini boleh dibilang adalah periode yang stagnan dari sisi politik dan ekonomi ya. Jadi Uni Soviet tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dari sisi politik, sosial, ekonomi pada periode Brezhnev ini, malah boleh dibilang mungkin menurun. Tapi di era ini Brezhnev memperkenalkan yang namanya doktrin Brezhnev. Doktrin Brezhnev itu yang dikenang dunia adalah bahwa melalui doktrin Brezhnev ini Uni Soviet menyatakan dirinya mempunyai hak dan kewajiban untuk masuk ke negara-negara orbitnya ya, dalam Pakta Warsawa, dalam hal ada ancaman yang nyata mengenai keberlangsungan rezim ataupun ideologi komunis di negara-negara tersebut ya. Jadi justru era intervensionisme Soviet itu dimulai di periode Brezhnev, dan pada saat ini juga pada periode Brezhnev ini dimulai pembangunan militer Rusia besar-besaran. Di dalam Brezhnev ada Yuri Andropov. Yuri Andropov ini mungkin pemimpin Rusia yang paling tidak dikenal ya, karena jangka waktu kepemimpinannya sangat singkat. Selain itu memang tidak ada, boleh dibilang tidak ada legacy yang ditinggalkan secara signifikan, secara fenomenal, baik dari sisi politik, ekonomi maupun sosial. Malah yang diingat orang adalah Yuri Andropov ini adalah pemimpin Soviet yang merupakan transformasi yang sempurna dari tadinya kepala dinas rahasia KGB beralih menjadi politikus yang sukses sehingga akhirnya menjadi presiden. Di dalam Yuri Brezhnev yang terakhir ini adalah figur yang sangat dikenal di dunia barat, terutama dengan tanda lahir berupa noktah merah di dahinya ya. Ini namanya Mikhail Gorbachev. Hari itu Mikhail Gorbachev dan istrinya Raisa adalah figur yang sangat disayangi oleh dunia barat karena pikirannya yang terbuka dan sangat
berbeda dengan para pemimpin Soviet lainnya sebelum periode Gorbachev. Gorbachev adalah pemimpin Soviet yang dikenang dunia karena memperkenalkan paham glasnost dan perestroika. Jadi glasnost dan perestroika itu adalah cikal bakal keterbukaan Soviet dalam berkolaborasi, dalam membuka aliansi-aliansi bersama negara-negara di luar Soviet untuk kebaikan tata dunia ekonomi dan politik yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi boleh dibilang periode Perang Dingin yang disebut detente dulu ya, periodenya Brezhnev itu mereda pada periode Gorbachev ini. Dan Gorbachev juga diingat sebagai pemimpin untuk orang Soviet, pemimpin yang mengakhiri negara Uni Soviet, karena di periodenya Uni Soviet berakhir sehingga kemudian sekarang beralih menjadi Rusia ya. Jadi di tahun 87 semua orang mengingat peristiwa fenomenal tembok Berlin runtuh itu ada di periode Mikhail Gorbachev. Kalau dilihat dari kelima figur yang ada di sini pimpinannya, 1917 Rusia Uni Soviet berdiri, didirikan oleh Lenin. Kemudian kalau boleh disebut Uni Soviet berakhir di periode 1987 ya. Jadi 72 tahun Uni Soviet berakhir sehingga kemudian sekarang beralih menjadi ataupun bertransformasi menjadi negara Rusia. 72 tahun. Ini timeline historika kepemimpinan political leader di Uni Soviet. Yang kemudian menarik adalah melihat Vladimir Putin ya, karena di sini belum ada Vladimir Putin. Jadi Putin itu sudah berkuasa secara absolut, walaupun dalam peran yang berbeda-beda ya. Pernah jadi presiden, kemudian perdana menteri, jeda sebentar. Itu dari tahun 99 sebetulnya, jadi hampir 25 tahun in power ya. Dan Putin masih terus berkuasa dan masih punya banyak waktu untuk membuat kreasi besar, legasi besar yang nantinya mungkin akan dikenang, mungkin bisa jadi patung Matryoshka berikutnya tuh bisa jadi akan menelan ini tiga ini masuk di bawahnya Putin. Kalau nanti Putin telah selesai dalam kepemimpinannya, dalam era kepemimpinannya, karena kan semua yang ada di sini tuh semua yang sudah selesai era kepemimpinannya. Atau bisa jadi malah Stalin pun juga akan terlewati. Tapi itu nanti sejarah yang akan menjawab apakah pada akhirnya Putin dengan gaya kepemimpinannya, dengan karisma kepemimpinannya, dengan cara berinteraksi baik di dalam maupun luar negeri yang seperti sekarang ini yang dianggap sebagai tangan besi, termasuk memulai perang Ukraina dan sampai sekarang belum juga diakhiri. Apakah sejarah akan menempatkan Putin nantinya lebih besar dari yang tiga ini, sehingga jadi patung baru lagi menelan ini, atau malah lebih besar dari Stalin? Karena kalau dari Lenin nggak mungkin, karena Lenin adalah bapak pendiri Uni Soviet ya. Atau malah sebaliknya. Jadi itu pertanyaan hipotesis sejarah di masa depan yang akan menarik kita tunggu. Seperti apa jawabnya?